absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dewi Maulana Saputra. Hadir, Bu. Anggara Febriansa. Hadir, Bu. Dila. Hadir, Bu. Elmia. I'm fine. Siva. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Zima. Zima kemana? Kesana lagu ke Jambi, Jakarta. Aku liburan ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi, Bu. Siapa? Aman. Oke. Nah, berarti kita ada 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Selanjutnya di sini sebelum kita masuk kepada materi kita pada minggu ini, aku mau tanya, siapa yang belajar? Aku belajar. Belajar? Belajar. Nah, kalau Dewi belajar, ini mau tanya, masih ingat nggak materi kita pada minggu lalu? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi kita pada hari ini. Bu, Ya, melawan orang tua. itu contohnya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang akhlak tercela. Nah, ada yang tahu contoh akhlak tercela? Ya, silakan. Melawan orang tua, mengaling, Ya, terus berbohong. Nah, pintar. Oke, sudah. Berarti anak-anak ibu kurang lebih sudah mempelajari. Oke, selanjutnya coba buka bukunya masing-masing. Kita hari ini membahas Halaman berapa, Bu? halaman 20. Kita di sini membahas tentang materi baru, yaitu materinya tentang, ada yang tahu? Kamu. Apa? Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang keteladanan. Keteladanan Nabi Sulaiman. Pintar. Nah, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Sulaiman ini merupakan anak dari Nabi siapa? Anak dari. Nah, jelasin ya. Nabi Sulaiman merupakan putra dari seorang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan seorang raja. Selain dari seorang nabi, berarti Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang sangat kaya pada zamannya. Namun, dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman tidak pernah merasa sombong ataupun merasa angkuh dengan apa yang ia miliki. Dengan kedermawaannya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu mampu memahami bahasa binatang. Penjelasan ini itu tertera di dalam Quran Surah An-Naml ayat ke-18. Ibu minta Dila coba bacain artinya. Artinya, dan Sulaiman telah mewariskan daun dan dia berkata, wahai manusia, kami telah beri pengertian tentang suara burung dan kami beri segala sesuatu. Nah, itu arti dari Quran Surah An-Naml ayat ke-18. Dari arti tersebut dapat kita tarik bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yaitu mampu memahami semua bahasa binatang seperti Burung puput. ya, benar sekali. Nabi Sulaiman juga merupakan seorang nabi yang teramat kaya pada masa peradaban sejarahnya. Nabi Sulaiman juga mampu mengendarai angin sesuai dengan perintahnya, dan mengendarai angin itu lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan apapun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman juga yang paling lebih lagi, Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat kuat atau yang paling kuat pada sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu seperti pasukannya itu ada hewan buaya, semut, burung, dan binatang lainnya. Karena Nabi Sulaiman ini
keistimewaannya mampu memahami semua bahasa binatang, sehingga Nabi Sulaiman itu tahu apa yang hewan itu bicarakan, sehingga mereka mampu beradaptasi. Selanjutnya yaitu selain dari keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa angkuh. Terlebih lagi Nabi Sulaiman malah ia selalu merasa rendah hati. Nah, sikap rendah hati yang diterapkan Nabi Sulaiman yaitu seperti rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tidak pernah merasa kalau dirinya itu berlebih, merasa dirinya itu sempurna. Malahan Nabi Sulaiman alaihissalam merasa kalau dirinya itu selalu kurang, selalu tidak tahu tentang apapun, selalu merasa kurang akan ilmu, selalu merasa kurang akan hal apapun yang Allah berikan, sehingga ia selalu memandang langit dan berkata, apa yang aku miliki pada saat ini? Tidak ada apa-apa. Apapun yang diberikan Allah kepadaku itu tidaklah apa-apa. Sehingga dengan apapun yang semua dimiliki, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap merasa rendah hati. Dan yang kedua, Nabi Sulaiman juga mampu berdialog dengan rakyat kecil. Rakyat kecilnya itu seperti hewan tadi, yaitu mampu memahami, berbicara dengan semut, mampu berbicara dengan burung hut-hut, mampu memerintah jin. Misalnya, tolong kamu lihat bagaimana suasana di daerah tersebut, begitu kan? Nah, nanti jin mengikuti perintah Nabi Sulaiman alaihissalam dan melaporkan semuanya. Tapi dalam sejarah Nabi Sulaiman, ia lebih sering memerintahkan burung hut-hut karena burung hut-hut lebih cepat untuk menerima perintahnya. Nah, yang selanjutnya itu Nabi Sulaiman itu juga selalu menjaga kekhusyukan sholatnya, selalu bersujud syukur, selalu merasa senang, selalu senang bekerja, sehingga ia tuh tidak pernah mengeluh apapun yang beliau kerjakan. Dan Nabi Sulaiman juga selama melakukan kekhusyukan sholat, sehingga pada akhir itu juga Nabi Sulaiman pun berakhir hayatnya dalam posisi sholat. Nabi Sulaiman pada saat itu ia memegang tongkat, dan dalam posisi ketika berdiri ia meninggal dunia. Selama 100 tahun tidak ada yang tahu kalau misalnya Nabi Sulaiman itu telah meninggal dunia. Ketika tongkat yang ia pegang itu rapuh kemudian terjatuh, kemudian Nabi Sulaiman terjatuh dan terbaring. Maka dari itu barulah para pengikutnya seperti jin dan manusia lainnya tahu kalau misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah meninggal dunia. Nah, Ibu sudah menjelaskan kan tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan melihatkan video kepada kalian semua. Sebelum Ibu tampilkan video, Ibu mau bagi kalian kelompok dulu. Nanti kalian cermati, Ibu akan tanya pada kelompok kalian yang kalian diskusikan. Nah, kita berdasarkan meja. Ini kelompok 1, Mia, Siva dengan Dila, dan kelompok 2, Angga dengan Dewi. Sekarang Ibu paparkan videonya. Tolong anak Ibu lihat videonya, nanti Ibu tanya. Kita mulai ya videonya dulu. Bisa lihat? Kita lihat. Dalam kisah
oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataan ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, kan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh bulan bumi. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan sabar. Pergilah dari negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tempat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai agar aku melakukan dan pingsan. Siap melaksanakan perintah. Terbanglah hudhud tiba negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis. Sebuah surat dari siapa ini? Sebelum pergi, hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu diri orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai pesan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan mengurungkan kerajaan Saba. Nah, Selesai membaca surat itu, video yang sudah kalian tonton. Sekarang kan ibu sudah bagi kelompok. Selanjutnya ibu mau tahu di sini ibu akan memberikan satu contoh dari kisah Sekar dan Nabi Sulaiman bahwa ia mampu menaklukkan kerajaan Saba atas berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mampu mengubah pemikiran dari Ratu Bilqis yang awalnya itu menyembah matahari, kemudian ia mampu kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dari video tersebut, nah, ibu mau tanya, di sini ada yang tahu hikmah apa yang bisa diambil dari video tersebut? Ya, silahkan Yuri. Bersyukur kepada Allah. Benar sekali. Ada yang tahu lagi? Bila? Kebaikan hati. Ya, benar sekali. Ya, lagi Dewi. Semua selalu berbicara lemah lembut, Ya, benar sekali. mengikuti jalan Allah SWT. Ya, benar sekali. Sudah cukup ya, karena anak ibu sudah pintar semua. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan, sudah ibu lihat video. Sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak ibu semua di sini, apakah sudah mengerti dari apa yang ibu jelaskan? Sudah mengerti? Sudah. Benar. Ada yang mau tanya nggak? Kalau Ya. ada silakan bertanya. Enggak. Beneran sudah ngerti semua? Insyaallah. Benar, ya insya Allah. Nah, karena anak ibu sudah ngerti semua, di sini ibu akan menyimpulkan sedikit tentang materi kita pada hari ini, yang mana dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut kita bisa ambil pelajaran yang tadi anak ibu sebutkan, yaitu kita harus bisa bersikap rendah hati, harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun apa yang kita terima itu memang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga harus menyayangi hewan. Menyayangi bukan berarti kita cium-cium gitu ya, maksudnya tuh ya intinya kita disayangi, kita perlakukan karena itu layaknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh dihina-hina. Yang awalnya karena takut jangan diikutan, jangan dibunuh,
ibu.